Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Aulia Febriana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang pertama yaitu Sistem Satuan Internasional. Sistem Satuan Internasional terdiri dari sebuah sistem satuan yang koheren yang terpusat pada 7 satuan pokok, yaitu detik, meter, kilogram, ampere, kelvin, mol, dan kandela. Dimensi besaran adalah penggambaran atau cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Cara penulisan dimensi dari suatu besaran dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi kurung persegi. Selanjutnya yaitu panjang dan massa. Besaran panjang didefinisikan sebagai jarak antara dua titik atau ujung yang terpisah, misalnya A dan B. Dimensi panjang disimbolkan dengan huruf L. Pada sistem internasional, satuan panjang adalah meter, alat ukur yang dapat berupa mistar dan penggaris. 1 meter sama dengan 100 cm, 100 cm sama dengan 1000 mm. Besaran massa didefinisikan sebagai banyaknya zat atau materi yang terkandung pada sebuah objek. Dimensi massa disimbolkan dengan huruf M. Pada sistem internasional, satuan massa adalah kilogram atau kg. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Waktu dan kuat arus. Pada sistem standar internasional, besaran waktu mempunyai satuan utama yakni second atau detik. Dimensi waktu disimbolkan dengan T. Besaran kuat arus didefinisikan sebagai jumlah muatan yang melewati suatu titik manapun tiap satuan waktu. Dimensi kuat arus disimbolkan dengan huruf I. Pada sistem standar internasional, satuan kuat arus adalah. Selanjutnya yaitu temperatur dan intensitas cahaya. Temperatur menunjukkan derajat panas yang dimiliki suatu benda. Mudahnya, semakin tinggi temperatur suatu benda, semakin panas benda tersebut. Pada sistem satuan internasional, satuan temperatur yaitu Kelvin atau K. Dimensi temperatur disimbolkan dengan derajat. Intensitas cahaya adalah besaran pokok fisika untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut ruang. Satuan standar internasional dari intensitas cahaya adalah candela atau CD. Dimensi dari intensitas cahaya adalah J. Intensitas cahaya dapat diukur dengan menggunakan luxmeter. Baik, perkenalkan nama saya Andi Putri Wulandari Syam dengan NIM 10513114722 dari kelas 22D Farmasi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu jumlah zat. Jumlah zat adalah salah satu besaran pokok yang digunakan untuk mengukur sejumlah elementer atau partikel zat yang dapat berupa molekul, atom, senyawa, unsur, atau ion. Dimensi besaran jumlah zat adalah Newton. Dimensi besaran turunan. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Latihan bersama. Tentukanlah satuan dan dimensi dari besaran turunan berikut, yaitu massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, tekanan, daya, impuls, dan momentum. Awalan dan konversi satuan. Dalam perhitungan fisika, kita sering melibatkan bilangan-bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Jika bilangan-bilangan itu disebutkan apa adanya, maka akan terlalu panjang dan kurang efektif dalam melafalkannya. Alat ukur dalam fisika. Bentuk adalah beberapa alat ukur yang digunakan dalam proses pengukuran besaran fisika. Yang pertama, alat ukur panjang. Yang kedua, alat ukur untuk massa. Yang ketiga, alat ukur lengthnya.
Baik, perkenalkan nama saya Nabila Mutia Tahir dengan NIM 1051311116122 kelas 22D Farmasi. Pelaporan hasil pengukuran. X sama dengan XO kurang lebih delta X, di mana XO merupakan nilai hasil pengukuran, delta X merupakan ketidakpastiannya. Jadi, berdasarkan gambar, X sama dengan 15,6 kurang lebih delta X. AX sama dengan 1/2 kali 1 mm sama dengan 0,5 mm sama dengan 0,05 cm. Ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian hasil pengukuran ada 3. Yang pertama yaitu kesalahan umum, adalah kesalahan yang disebabkan keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Yang kedua yaitu kesalahan sistematik, merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan dan atau lingkungan di sekitar alat yang memengaruhi kinerja alat. Misalnya kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen alat atau kerusakan alat, kesalahan paralaks, perubahan suhu, dan kelembaban. Dan yang terakhir yaitu kesalahan acak, adalah kesalahan yang terjadi karena adanya fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan karena adanya gerak Brown molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, landasan bergetar, bising, dan radiasi. Angka penting. Adapun penulisan angka penting, yang pertama yaitu semua angka bukan nol termasuk angka penting. Kedua, semua angka nol yang tertulis setelah titik desimal termasuk angka penting. Ketiga, angka nol yang tertulis di antara angka-angka penting atau angka-angka bukan nol juga termasuk angka penting. Angka 4, angka nol yang tertulis sebelum angka bukan nol dan hanya berfungsi sebagai penunjuk titik desimal tidak termasuk angka penting.